pagi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang di sini ya. Pagi, Salam pagi. dan bahagia. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah semuanya siap sehat. mengikuti Bu. loka? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Baik, saya izin share screen ya. Saya izin share screen, mohon responnya kalau sudah terlihat. Ya, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bertemu lagi kita dalam loka karya yang kelima ini. Ya, loka karya yang kelima ini. Di slide berikutnya ini saya ada sebuah pantun. Nah, di slide yang kedua. Nah, burung beo hinggap jendela. Ingin sekali pamer suara. Mari semangat berloka karya dengan hati riang gembira. Saya mau lihat responnya Cakep. ini. Jempolnya mana kalau riang gembira semua? Oke, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, dari tadi kok saya manggilnya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Luciati Tindri Wahyuni. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Taruna Nala. Saya merupakan guru penggerak angkatan keempat. Jadi saya lulusan GP angkatan keempat Kota Malang. Oke, pertemuan kita pada loka kelima ini tujuannya adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program, atau kegiatan latar belakang dan tujuan program. Baik, sebelum kita lanjut ke materi loka pada hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu, nggih. Di sini saya memiliki kesepakatan yang sudah kita sepakati juga pada loka-loka sebelumnya, di mana kita di sini sudah hadir dan saya berharap hadirnya kita itu sepenuhnya, seutuhnya. Jadi mindfulness, tenang hati dan pikiran, kemudian ketika kita saat ini mungkin punya beban, singkirkan dulu sejenak ya, supaya kita fokus untuk belajar. Oke, ibu-ibu, saya mau bertanya ini, kira-kira sudah sampai di tahap ini, ibu-ibu sudah mempraktikkan apa saja ini di sekolahan terkait dengan materi yang ada di guru penggerak. Monggo, saya ingin mendengarkan suaranya ini. Satu orang, Saya, monggo. Bu, Ya, silakan Bu Lina. belajar menyusun visi sebagai seorang guru penggerak Visi yang sebagai seorang guru penggerak ya, Ibu dapatkan di iya, loka-loka sebelumnya ini ya. Baik. iya, Ibu. Kemudian, ketika kita sudah mempunyai visi, di kelas kita pasti menghadapi murid yang berbeda, nggih. Meskipun Bu Lina dan Bu Dina ini ada di jenjang SD, saya yakin di kelas yang sama, di sekolah yang berbeda, murid yang kita hadapi pasti beragam. Oke, maka dari itu saya pengen tahu nih, Bapak Ibu ketika menghadapi situasi seperti itu, kemudian apa yang ingin dilakukan? Monggo, isi jawaban pertanyaan yang sudah saya siapkan di Padlet, saya sematkan di kolom chat. Monggo, ibu-ibu bisa masuk ke sana dan mengisinya. Silahkan. Di sana saya memberikan ada 4 pertanyaan, nggih. Ada tantangan apa yang ibu-ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas disebabkan keragaman kebutuhan murid? Kemudian apa yang sudah ibu lakukan untuk melayani kebutuhan murid yang berbeda? Ini tinggal diklik yang tanda plus ini saja. Monggo.
Sudah adakah yang berhasil menuliskan? Oh, masih proses. Mari, ibu-ibu yang lain sharing di sini ya. Kira-kira yang dihadapi ketika keragaman kebutuhan murid di kelas itu terjadi. Hmm. Tantangan apa yang ibu peroleh? Mm-mm. Wah, ini kalau lama kemungkinan tantangannya banyak ya. Ya, sudah kita lihat di sana tantangan menyiapkan media pembelajaran yang beragam. Ya, Bu Marlin, saat murid saya harus dipersiapkan dengan ujian akhir, tetapi dia memiliki keunikan tersendiri. Oke. Kemudian Bu Lina, sulitnya dalam menentukan bentuk penilaian jika kita melakukan pembelajaran yang beragam. Baik, ini tantangan ini beragam juga ya, Bu Ibu ya, karena memang karakteristik dan kebutuhan siswa yang kita hadapi itu juga berbeda. Memberikan pemahaman, pembelajaran berdiferensiasi, itu ternyata juga tantangan, kemudian inovasi, seperti itu. Baik, adanya tantangan ini tadi, Ibu-Ibu sekalian, coba kita bayangkan atau kita eh, apa namanya beride, kira-kira apa yang sudah Bapak, Ibu, atau Ibu lakukan untuk melayani kebutuhan murid yang berbeda itu. Saya yakin panjenengan sudah melakukan upaya nggih, melakukan upaya untuk memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda. Monggo dituliskan di pertanyaan kedua. Ya, Bulina menjawab, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus. Ya, jadi ini adalah materi yang Ibu peroleh ya ketika eh, mempelajari modul di pendidikan guru penggerak. Baik. Menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sarana pembelajaran. Ya, betul sekali. Boleh. Bu Titin mute. Nah, monggo lanjut di pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk bisa mewujudkan ide program yang berpihak pada murid, kira-kira ibu-ibu punya potensi apa yang bisa dioptimalkan di sini? Pembelajaran di luar ruangan outing kelas. G. Baik. Nah, saya butuh satu ini yang ingin menjawab yang keempat. Baik. Jadi, ibu-ibu sekalian, bahwasanya ketika kita menghadapi siswa di kelas itu, ternyata kita juga berhadapan dengan karakteristik, baik karakteristik karakter maupun kebutuhan siswa kita ya, ibu-ibu. Dan sebagai guru penggerak, saya mengapresiasi sekali calon guru penggerak nggih. Ibu-ibu sekalian sudah melakukan upaya untuk melakukan pelayanan pada kebutuhan siswa yang beragam tersebut. Kemudian juga sudah membuat ide terkait program yang kira-kira cocok untuk siswa saya apa ya. Begitu. Nah, sekarang saya ingin mendengar sharing sedikit nih dari beberapa rekan di sini. Kira-kira ketika menjalankan program yang sudah direncanakan, kemudian mungkin sudah di-sharingkan ke teman yang lain, kira-kira gimana? Saya butuh sharing dari ibu-ibu sekalian ketika menjalankan program tersebut, kemudian juga di-sharingkan ke rekan atau mungkin ke mana ya, ke pemimpin sekolah kita. Gimana? Coba sharingnya. Saya Bu. Monggo Bu Putri. Ya, jadi saya sedikit cerita saja. Saya melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana di sini pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis dengan teknologi. Jadi anak-anak sekarang kan banyak yang menggunakan gadget. Nah, itu
menurut saya merupakan sebuah potensi juga yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran dan respon kepala sekolah dan juga rekan-rekan itu juga sangat luar biasa ya memberikan apresiasi untuk kami seperti itu. Terima Wah, kasih. luar biasa. Artinya apa yang Ibu programkan didukung penuh nggih oleh pimpinan di sekolah. Baik, Ibu-ibu ketika menyusun program, punya ide program, kira-kira apakah juga di sana Ibu mendasarkan sebuah tujuan yang ingin dicapai? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, kemudian dari ide yang sudah Ibu Ibu jalankan ini, eh, apa namanya, kebutuhan yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid ini, apakah juga direspon baik oleh murid-murid panjenengan? Sangat senang, Ibu. Mereka kan kita memberi kekuasaan penuh pada mereka untuk menentukan bagaimana pembelajaran hari ini yang diinginkan, yang mereka sukai. Dengan cara apa? Kita misalkan mau belajar apa, mereka pengen seperti apa pengemasan dalam pembelajaran. Jadi kita pernah menawarkan, saya pernah menawarkan, jadi mereka begitu antusias. Ternyata efek di belakangnya sangat besar, Ibu. Wah, Begitu, luar Bu biasa. Siti. Jadi ya, artinya salah satu upaya untuk berpihak pada murid itu memang mengajak murid kita berperan dalam pembelajaran ya, ibu-ibu ya, supaya pembelajarannya berhasil dan juga memenuhi kebutuhan para murid. Nah, sekarang coba saya diberikan respon jempol ya, yang sudah menjalankan programnya di sekolah. Monggo, coba memberi saya reaksi jempol. Wah, luar biasa. Bu Lider sudah? Luar biasa. Artinya keberpihakan kita pada murid sudah mulai nyata gitu ya, ibu-ibu di sekolah. Semoga program yang sudah ibu rancang dan rencanakan ini nantinya berjalan dengan baik. Nah, kita sudah sampai di sesi akhir dari Lokakarya ini. Saya mau tanya ini, perasaan ibu ketika menerima materi pada Lokakarya kelima ini, bagaimana perasaannya? Senang dan Senang, bahagia. Yes, Bu. bahagia, Amazing, G. amazing. Amazing, amazing. Wow, luar biasa Bu Liner semangatnya. Dan menurut Ibu, apakah dari tujuan yang tadi kita jabarkan di awal tercapai? Kita bisa menyusun di program? Tercapai, Ibu. Tercapai, Tercapai ya. Bu. Oke. Terima kasih atas kontribusi Ibu-ibu sekalian. Kita sudah di akhir sesi Loka Karya kelima ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membuahkan hasil yang luar biasa bagi kita dan anak-anak di sekolah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih, Ibu. Jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam.